Selamat pagi, Jess. Ini ada komen bagus ya, bagus dari Bill Ralt. Pak Jess, mungkin ada pengecualian untuk penyakit tertentu ya, karena Buniken Tantia Sudarmono menghindari telur karena penyakit yang dideritanya. Saya tidak paham ya, saya tidak tahu. Kalau saya, kenapa menyarankan telur? Karena telur itu memiliki nutrisi yang paling lengkap. Omongan saya salah. Karena telur memiliki nutrisi sangat lengkap dan murah dan bisa dimakan oleh siapapun. Itu telur. Ya, kalau seandainya kamu punya masalah tertentu dan kemudian tidak bisa makan telur, saya pikir bukan masalah telurnya, tapi masalah kapan kamu makannya, atau masalah apa yang kamu harus lakukan. Itu yang paling penting, karena telur yang bisa dijangkau oleh siapapun. Telur bisa dijangkau oleh model orang apapun. Ya, orang yang bermasalah dengan segala macam penyakit, yang paling gampang mereka bisa makan adalah telur rebus. Kenapa telur rebus? Karena telur rebus tidak mengandung minyak ketika harus digoreng. Kan telur rebus tidak perlu digoreng. Kalau telur udah kamu goreng, itu berarti oksidasinya udah mengandung gula 300 kali lipat. Makanya telur rebus itu yang paling nikmat dan paling sehat untuk bisa dikonsumsi. Kamu punya penyakit kanker, kalau saya sarankan daripada kamu susah mikir mau makan apa, ya telur. Nggak ada yang lain. Yang paling bagus telur kamu tim. Dicampur, dicincang dengan daging. Nah itu yang kalau udah kena masalah degeneratif, komplikatif gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh makan telur, bukan telurnya yang salah, Jess, orangnya. Bukan telurnya yang salah, orangnya. Karena kamu tidak bisa menemukan makanan yang selengkap telur. Tidak bisa. Telur saja dibutuhkan sama orang yang vegetarian, yang katanya tidak makan daging. Vegetarian tidak makan daging, tapi vegetarian makan telur. Nah, kamu lihat perbandingan itu. Jadi ada sesuatu yang kamu harus mikir dengan logika yang kencang. Kenapa Tuhan bisa menciptakan telur itu, menciptakan satu hewan yang memiliki telur yang bisa diproduksi tanpa batas dan bisa memenuhi semua kebutuhan manusia di muka bumi. Telur sama daging. Coba kamu cek, bener enggak omongan saya? Telur sama daging, sama ikan. Itu jenis makanan yang tidak pernah habis. Telur, daging, ikan, seafood. Karena itulah makanan aslimu. Itu bukan jajanan, bukan cemilan, bukan 10, bukan 11, bukan. Itu makanan aslimu manusia. Nah, ini yang paling penting sekali. Ya, karena itu ada di mana-mana. Di dunia manapun yang namanya ikan ada. Di dunia manapun yang namanya daging ada. Di dunia manapun yang namanya telur ada. Nah, itu dia hebatnya. Dan kamu mau makan di manapun ketika kamu pergi, cari telur enggak susah, gampang banget. Kamu bisa menemukan telur di mana-mana. Monggo kembali aja. Ya, kalau Buniken enggak makan telur ya silahkan aja. Itu kan Buniken. Kamu kan belum tentu kayak Buniken. Enggak penting itu. Kenapa enggak penting ya? Karena emang enggak penting. Enggak penting. Ya, satu tubuh kita ini membutuhkan yang namanya mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, sama karbohidrat tersuplai sama satu butir telur. Nah, kalau saya bicara masalah telur apa saja ya, mau telur ayam, mau telur ikan, mau telur bebek, mau telur kasuari, mau telur buaya, mau telur apalah terserah. Ya, namanya telur. Terserah apa telurnya itu. Yang penting pokoknya telur. Mau telur kepiting, saya paling suka telur kepiting. Ya, mau telur buaya, monggo telur buaya. Pokoknya telur. Yang namanya telur pasti ada putih sama kuningnya. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi anak, yang menjadi kehidupan berikutnya. Ada biotin, ada avitin di dalam telur yang akan membuat kehidupan berikutnya. Nah, itu kalau enggak, kan terbukti. Vegetarian aja cari telur. Nggak ada vegetarian sejati. Susah banget untuk menjadi vegetarian sejati. Ya, karena apa? Karena yang namanya protein nabati tidak sehebat protein hewani.
Kamu protein nabati dari kacang-kacangan, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan protein hewani. Ya, entah yang namanya omega 3, DHA gitu, itu ada di dalam protein hewani. Di nabati hanya ada AHA. Kalau di hewani ada AHA, ada EPA. DHA, AHA, DHA, EPA ada semua. Ayo, gimana? Nah, makanya se-vege-vegenya manusia tetap kamu butuh protein hewani. Gitu. Ya. Dan jangan takut makan telur. Terutama kalau kamu skip tepung, skip gula, skip gorengan, skip jajanan, skip nasi. Nah, telur pengganti yang paling baik untuk suplai karbonya. Telur. Ya, murah. Di mana-mana kamu bisa dapetin. Nggak susah. Satu hari kamu keluarkan duit 15.000 hanya makan telur. Satu hari 15.000 kurang lebih dapat 7 butir telur. Udah cukup untuk suplai kebutuhan nutrisimu satu hari. Apalagi kalau kamu tambah minumannya racikan macin. Wah, nyoy banget. Mantap banget. Ya, mikronutrisinya terpenuhi. Lengkap. Nah, itu dia tuh. Apalagi kerjamu di lapangan. Sinar matahari kamu dapetin. Ya sudah, tinggal kamu menjalankan kehidupan aja. Gitu. Dan kamu pasti lebih sehat. Kenapa? Karena dengan cara tidak sarapan, tidak makan malam, kamu makanmu telur, hari-hari mau makan telur, fit badanmu. Ya, selmu hidup. Karena makanan selnya tersuplai dengan baik. Nggak usah pusing dengan kolesterol. Karena kolesterol itu memang ada dalam tubuhmu dan makanan selmu adalah kolesterol. Yang kamu pusingkan adalah kalau kamu kelebihan jajanan, kamu kelebihan nasi, kamu kelebihan minuman berenergi, kamu kelebihan cemilan, kamu kelebihan tepung. Nah, itu yang kamu harus khawatirkan. Karena apa? Karena itu sumber malapetaka yang kamu ciptakan tanpa pernah sadar 3-5 tahun menjadi bom yang menyala. Boom, langsung. Tahu-tahu hasil kerjamu 30, 20 tahun, 10 tahun habis di ranjang termahal di muka bumi. Resiko banget, yes. Ya, saya udah cukup itu. 5 tahun yang lalu saya udah ngalami semua itu. Dan ini 6 tahun ini saya menjalani dengan sesuatu yang baru dan hasilnya luar biasa. Bukan hanya sehat. Ya monggo, diterima boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kan masing-masing orang punya keputusan. Ya, tapi kalau kamu studi tentang telur itu enggak ada tanding. Ya, kamu bisa mengabaikan daging, kamu bisa mengabaikan seafood. Telur sudah cukup untuk kebutuhan. Kalau kamu mengatakan dirimu miskin. Dan tadi ada yang bilang, itu kan kehidupannya orang kaya itu. Nah, itu orang-orang yang setengah sekeringnya putus. Ya lebih baik kamu belajar omongan saya yang sekarang ini. Supaya kamu bisa membenahi hidupmu. Ya, hati-hati dengan mindsetmu. Sehingga kita bisa melihat kekayaan itu datang sama kita luar biasa. Ya, selamat pagi dan salam sehat selalu.